Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan podcast bersama Hmm, IWPI. Halo Pak Rinto ya, Setiawan, apa kabar Pak? Luar biasa, semangat terus. ya. Selalu semangat, teman-teman. Selalu semangat. Oke, kita masih dalam suasana Cortex dan Core Stress ya. Jadi IWPI kali ini Ya, mencermati mengenai pengadaan Cortex ya. Jadi biar saya kasih konteks dulu ya teman-teman bahwa Prabowo itu kan bikin keputusan mengenai PPN 12%, itu kan H-6 jam ya. sebelum berlaku. Jadi kita maklum Oke. kalau sistemnya berantakan di hari besoknya gitu Ya. ya. Tetapi Cortex itu sudah jauh-jauh hari dari Hmm, 2020 sudah dibentuk tim untuk pengadaannya, sudah dibentuk Ya. siapa-siapa yang mengerjakan Ya. apa, sudah Hmm, sudah mulai dicairkan uangnya, kemudian Ya. sudah dibangun sistemnya. Nah, ketika launching 2024, 2025 bahkan ya, sudah Ya. 4 tahun berlalu atau 5 tahun berlalu, kok malah kacau balau gitu ya. Ya. Kan mestinya DJP itu atau si pihak pengadaan itu atau si orang IT yang ngerjain itu belajar dari sistem DJP online yang suka sering error gitu Hmm, ya. Mesti belajar dari hmm, pengalaman gitu loh. Dengan budget 1,3 triliun. Luar biasa besar ya. hmm. 1,3 triliun loh, Ya. itu 1.300 miliar. Jadinya kayak sampah, jadinya bikin Ya. stres, jadinya bikin seluruh rakyat Indonesia tuh Ya. Ya. jadi kelinci percobaan kita nih Pak ya. Hmm, Kadang dia buka Iya, ya. fiturnya, kemudian dia tutup fiturnya, kemudian ada fitur yang kita buka tapi nggak bisa dibuka, nggak ada hasilnya, kemudian Hmm, error di sini, error di sana gitu ya. Nah, jadi sebagai orang IT ini Pak Rinto kan orang IT Ya. ya, Ya. jadi pasti paham Ya. masuk Ya. paham mengenai pengadaan dunia IT Ya. ya. Ya, Jadi betul, kita betul, mau teman-teman. tahu seharusnya budget 1,3 T itu dengan waktu pengerjaan 4 sampai 5 tahun itu semestinya kayak apa jadinya barang ini, Pak? Bagaimana pengadaan dari awalnya deh, Pak, Ya. mengenai Cortex ini? Ya, 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 ya. Ya, ini langsung aja masalahnya karena ini menyangkut proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini Hmm. langsung saya bukakan, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas Awan. Hmm. Nah, ini kami bekerja sama dengan tim Partai X lagi, Mas Awan. Ini Hmm. bagaimana Cortex dilahirkan, mengungkap sindikat di balik sistem pajak baru, Mas Awan. Hmm. Nah, Cortex ini dilahirkan, ini Mas Awan, dengan Perpres nomor 40 tahun 2018, Mas Awan. Nanti Hmm. coba sambil saya bicara, nanti Mas Awan download ini, Mas, Perpres 40 tahun 2018. Nah, peraturan tersebut mengatur tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2018 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Hmm. pada 8 Mei 2018. Serta pelaksana utamanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo, Mas Awan. Hmm. Nah, ini di beberapa media ini sudah ada pernyataan Mas Awan dari ahli hukum pajak Pak Rey Mas Awan. Jadi Hmm. menyatakan bahwa Perpres ini pun nanti bisa dilihat Mas Awan ya. Ini Mas Awan, lompat Mas Awan. Jadi dasar hukumnya hanya dari Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan. Tidak ada ini Mas Awan, dasar Hmm. dari undang-undang maupun PP. Padahal kalau dari Hmm. Undang-Undang Dasar 45 itu kan sangat luas Mas Awan. Kewenangan mana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait Undang-Undang Dasar 45 itu? Seharusnya Perpres ini melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah. Berarti peraturan yang sudah lebih spesifik Mas Awan di bidang apa itu Mas Awan. Ini Hmm. ujuk-ujuk Mas Awan lahir dari Perpres nomor 40 tahun 2018, ujuk-ujuk langsung membuat ini Mas Awan apa? Hmm. Peraturan tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Hmm. Nah, pelaksanaan pengadaan sistem administrasi perpajakan atau Cortex sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksana pengadaan terdiri dari ada dua Mas Awan, tim Hmm. pengadaan atau agen pengadaan yang ditetapkan oleh Menteri selaku pengguna anggaran berdasarkan usulan Dirjen Pajak. Ini biasanya sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen Mas Awan. Pak, jadi Jadi ini pengadaan tidak terbuka untuk umum ya? ini terbuka untuk umum Mas Awan, terbuka untuk umum Mas Awan. Tetapi ada timnya yang ditunjuk. Ya, ada timnya. Jadi kalau yang ini saya jelaskan nanti Mas Awan. Ya sama aja Nah, dong, yang menang dari orang-orang dia sendiri. iya. Jadi ya ini Mas Awan. Nah, kan ada dua Mas Awan ya, ada tim pengadaan sama agen pengadaan. Hmm. Nah, kalau agen pengadaan itu untuk yang di atas 100 miliar, untuk tim pengadaan itu yang di bawah 100 miliar Mas Awan. Hmm. Melalui keputusan Menteri Keuangan ditetapkanlah PricewaterhouseCoopers atau PwC yang Hmm. merupakan perusahaan multinasional sebagai agen pengadaan atau Hmm. procurement agen
dengan tugas dan kewenangan sebagai pelaksana pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan nilai proyek 37,8 miliar untuk menjadi panitia pengadaan yang di atas 100 miliar, Mas Awan. Hmm. Jadi panitia tendernya kasarannya gitu, Mas Awan. Orang awam itu asing, Mas Awan. Jadi perusahaan PwC ini, Mas Awan. Hmm. Agen pengadaan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan oleh PwC ini membawai dua proyek, Mas Awan, yaitu sistem integrator yang dimenangkan perusahaannya yaitu LG CNS. Nah, ini pakai alamat ini, Mas Awan, ya, perwakilan yang di Indonesia, itu alamatnya di Equity Tower. Hmm. Terus nilai proyeknya adalah 1,228 triliun. Yang kedua adalah jasa konsultasi atau owner agent project management and quality assurance. Nah, itu yang dimenangkan oleh PT Deloitte Consulting, alamatnya perwakilan Indonesia di Plaza Office Tower lantai 27 MH Tamrin, nilai proyeknya Hmm. 110 miliar, Mas Awan. Hmm. Barulah ini, Mas, tim pengadaan administrasi perpajakan. Hmm. Itu dilaksanakan oleh ASN dan perorangan lainnya. Jadi yang ASN ini dikasih yang di bawah 100 miliar, Mas Awan. Nah, Hmm. yang kami cek pengadaannya cuma satu, Mas Awan, ternyata yang di bawah 100 miliar, yaitu pengadaan untuk jasa konsultasi untuk change management, Mas Awan. Jadi change management Hmm. ini adalah ini, Mas Awan, saat Kortek ini diserah terimakan ke DJP, ini harus ada perubahan mindset dari pegawai DJP. Nah, ini proyeknya ini dilaksanakan oleh PT Tower Watson Indonesia, Mas Awan. Dengan Hmm. alamat di Casa Plaza Sudirman, Mas Awan. Nilai proyeknya cuma 19,39 miliar. Jadi yang Hmm. ASN dan perorangan lainnya ini cuma dikasih sebagai panitia tender hanya untuk satu proyek ini, Mas Awan. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Coba nanti kalau lebih jelas mungkin sudah dapat, Mas, Perpresnya bisa ditampilkan. Nomor Sudah 40. dapat perpresnya? Nah, Coba kita buka perpresnya ada di sini. Mengenai perbaruan nah, sistem administrasi perpajakan. betul, Mas Awan. Hmm. Nah, ini dicoba, Mas, di poin mengingat, Mas. Terus bentar, Mas, atas lagi, Mas. Masih atas. Atas. Nah, itu, Mas. Mengingatnya kan cuma pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Mas Awan. Yang bunyinya kalau tidak salah Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan, Mas Awan. Nah, kekuasaan pemerintahan yang mana yang dijalankan itu, Mas Awan? Oke. Itu biasanya, Mas, Perpres itu harus ini, Mas, dibentuk melalui ini, Mas Awan, ada undang-undang atau PP yang dilaksanakan. Karena kalau dari undang-undang sama PP itu udah lebih spesifik. Undang-undang tentang apa, Mas? Hmm. Undang-undang tentang KUP, undang-undang harmonisasi perpajakan, itu lebih Hmm. spesifik, Mas Awan. Kalau kita melihat hierarki dalam peraturan perundang-undangan, Mas Awan, itu kan dari Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada TAP MPR, Mas Awan, nomor 2, barulah nomor 3 undang-undang atau Perpu. Hmm. Terus yang keempat yaitu peraturan pemerintah, barulah peraturan presiden, barulah peraturan pemerintah daerah, Mas Awan. Lah, Hmm. praktek-praktek seperti ini bahaya, Mas Awan. Kalau Perpres langsung lompat ke Undang-Undang Dasar 45 berarti kan tidak memerlukan undang-undang dan ini, Mas Awan, peraturan pemerintah, Mas Awan. Ini sangat bahaya sekali, Mas Awan. Jadi ini Hmm. cara cepat dari presiden untuk membuat ini, Mas, peraturan perundang-undangan baru, Mas Awan. Kalau praktek-praktek ini dibiarkan, ahli-ahli hukum diem saja. Ini seakan-akan presiden bisa langsung seakan-akan negara otoriter kita, Mas Awan. Presiden bisa membuat aturan sendiri. Itu, Mas Hmm. Awan. Dia yang melaksanakan sendiri itu, Mas Awan. Oke. Jadi ini kan diduga ada sindikat ya di balik sistem pajak baru ini ya, yang Cortex jadi Cortex ini. Menurut Bapak nih Pak, dari pandangan pribadi sebagai orang yang mengerti pengadaan barang dan jasa di dunia IT terutama, Ya. Cortex ini budgetnya berapa Pak kira-kira Pak? Kalau normal dengan hasil yang campur aduk kacau balau ini budgetnya berapa Pak kira-kira? Ya, seperti ini, Mas Awan. Kalau kita ngomong IT memang untuk membuktikan nilai budget sebenarnya itu berapa itu sangat-sangat susah, Mas Awan. Terus terang memang sangat susah itu, Mas Awan. Ya, yang kami soroti sebenarnya ini, Mas Awan. Ini yang sering terjadi kegagalan dalam pengadaan aplikasi pemerintah ini, Mas Awan, itu melupakan yaitu proyek pembuatan master plan atau blueprint, Mas Awan. Seharusnya, Hmm. Mas Awan, ini seakan-akan ini, Mas Awan, vendor LG ini, Mas Awan, LG CNS ini, Mas Awan, itu kan sebagai pengada apa, Mas ya? Itu vendor pengadaannya, Mas Awan, ya, yang membuat aplikasi Cortex ini. Itu kan sebenarnya harusnya ditenderkan dulu, Mas Awan, yaitu master plan atau blueprint.
Sama Hmm. lah seperti ini Mas Awan. Kalau ini kan saya sering mengumpamakan ini paling enak di konstruksi Mas Awan, lebih lebih gampang Mas Awan. Contohnya Mas Awan kalau ada tender konstruksi bangun gedung IKN, itu kan pertama tendernya adalah tender pembuatan master plan dulu Mas Awan. Gambar Hmm. kerjanya, RAB-nya itu ada tendernya Mas Awan. Hmm. Gambar kerjanya seperti ini, RAB-nya seperti ini itu Mas Hmm. Awan. Setelah itu tender lagi untuk ini Mas Awan, pengadaannya atau pelaksana konstruksinya tadi Mas Awan. Hmm. Sama dengan ini Mas Awan. Nah, di dalam tender pelaksanaan konstruksi atau pelaksanaan software ini, dokumen dari master plan ini disertakan Mas Awan. Jadi si vendor pelaksana ini sudah bisa mengira-ngira, oh tingkat kesulitannya sekian Mas Awan. Lah, karena tidak Hmm. ada master plan Mas Awan, jadi langsung dari apa ya langsung yang melaksanakan pekerjaan softwarenya ini, akhirnya gini Mas Awan, pengawasnya itu kerjanya ngapain Mas Awan? Kan Hmm. pengawas ini seharusnya kan menjadi pengawas itu kan berdasarkan dari master plan atau blueprint Mas Awan. Menyimpang nggak Hmm. itu Mas Awan? Kalau tidak Hmm. ada master plan dan blueprint ini kan diduga terjadi sangat besar ini Mas Awan, dugaan konflik kepentingan Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Jadi karena tidak ada master plan, mau 1,3 T, mau 13 T juga sama aja hasilnya. Karena kepala si teknisi itu nggak tahu ini gue ngeklik ini mau dibawa kemana gitu Pak ya. Betul, betul Mas Awan. Betul Mas Awan. Ini kalau pengalaman saya di bidang IT Mas Awan ya. Saya sering ini Mas Awan, kebetulan kami juga bergerak di pemerintahan. Kami kalau ngerjakan software pemerintah, misalkan kami punya waktu 6 bulan Mas Awan ya. Itu kami 3 bulan Mas Awan ya, 3 bulan awal. Kalau yang terjadi di pemerintahan ini kan istilahnya design and build Mas Awan. Hmm. Saya mendesain sendiri, saya mengembangkan sendiri, saya mengerjakan sendiri Mas Awan. Hmm. Jadi 3 bulan awal ini saya tengkar dalam tanda kutip Mas ya. Ini gontok-gontokan dengan pemerintah ini gimana SOP-nya bener nggak gini 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 gini. Kami nggak memulai pekerjaan dulu. Kami disindir, loh Hmm. kamu selesai nggak pekerjaanmu? Kamu mulai sekarang tidak mulai pekerjaan. Loh, ini kan sama dengan karena design and build, kami kan harus menangkap dulu kebutuhan user Mas Awan. Seperti Hmm. apa sih kebutuhannya itu Mas Awan? Hmm. Itu kami tidak masalah Mas Awan. Kalau kehilangan setengah waktu kami dalam mengerjakan proyek pemerintah tersebut di bidang software ini Mas Awan ya, untuk Hmm. menyerap sebanyak-banyaknya keinginan dari user biar saat kami mengerjakan tidak disalah-salahkan Mas Awan gitu Mas Awan. Hmm. Lah, kalau sekarang ini rantan salah-salahan Mas Awan. Jadi dari tim programmer, kamu kemarin bilang nggak gitu, gitu. Kamu mintanya nggak gini-gini, sekarang kamu minta gini-gini, ya aku nggak siap. Nah, itu gimana nggak ada ini Mas Awan, apa regulasi yang dibuat pegangan Mas Awan atau perjanjian yang dibuat pegangan. Kalau ada master plan atau blueprint, loh ini kan mintanya ini di halaman sekian kan enak Mas Awan. Hmm. Heeh. Sudah bisa ditangkap Mas, logika sederhana itu Mas Hmm. Awan. Hmm. Kalau gitu bolehkah disimpulkan Pak ada dugaan ya, baru dugaan ada kerugian negara dalam proyek ini sehingga dapat diperiksa oleh KPK, Pak? Pasti, pasti Mas Awan. Intinya gini Mas Awan, aplikasi senilai yang fantastis ini Mas 1,3 triliun ini Mas Awan. Itu seharusnya Mas Awan saat running ini Mas Awan sudah dipastikan sudah langsung dapat digunakan dengan baik oleh user. Ya, bolehlah ada error-error, tapi error-error minor Mas Awan. Nah, seharusnya kan sebelum di launching itu kan harus ada namanya UAT Mas, user accept, apa ya? Ini Mas, user acceptance test Mas Awan. Nah, untuk uji coba maksimal Mas Awan. Sebelum di Hmm. launching ke publik. Lah, kalau sudah di launching ke publik, boleh error tapi minor Mas Awan. Tapi karena Hmm. ini setelah di launching sampai 10 hari, ini bahkan ini sudah hari ke-12 Mas Awan ya, itu masih banyak yang error. Berarti kan ini akhirnya kan patut diduga bisa ada potensi kerugian negara Mas Awan terkait Hmm. proyek ini Mas Awan. Kerugian negaranya apa? Ada dua Mas Awan, terkait proyeknya sendiri dan terkait dengan penerimaan negara karena banyak orang-orang nggak bisa buat faktur akhirnya kan nggak bisa bayar pajak Mas Awan. Hmm. Jadi ini kerugian negara sudah diduga ada ya dan seharusnya KPK sudah bisa masuk ya ini 1,3 triliun. Jangan 1, triliun, 1,3 miliar aja sudah harus dicermati kan itu uang kita semua, Pak ya. Betul, betul Mas Awan. Karena kan kalau KPK ini kan infonya kan di atas 1 miliar kerugian negara baru baru mereka mau masuk. Ini kan 1,3 triliun sudah sangat fantastis Mas Awan. Seperti itu Hmm. Mas Awan. Oke Pak, luar biasa ya. Terima kasih IWP sudah membuat
Heeh. ringkasan seperti itu, sudah membuat bahkan file tadi mengenai sindikat di balik sistem, dan Mhm. mudah-mudahan KPK bersedia masuk ya, tidak Iya. tidak Heeh. diintervensi oleh Kementerian Keuangan untuk betul-betul menindaklanjuti mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Mhm. pengadaan konteks ini. Oke, terima Oke kasih oke. Pak Rinto, kita jumpa lagi di podcast Ya. berikutnya. Sampai jumpa. Ya, sama-sama, Mas Aman.